Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun banyak dosaku bertumpuk kejahatan, lebih besarlah kasih-Mu memberiku keselamatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu semua, selamatkan dari dosa. Ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sudah pernah mendengarkan ucapan yang demikian bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Kita tahu bahwa cahayalah yang ternyata menunjukkan bukti-bukti itu. Kemudian kita melihat kepada teks kita hari ini, ternyata tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua pelanggaran-pelanggaran kita, rekam jejak kita, apa yang telah kita kerjakan di masa kita hidup, semuanya Tuhan lihat dan semuanya Tuhan tahu. Bukankah seharusnya kita takut dengan penghakiman yang akan terjadi kelak? Karena kita tidak bisa berdalih. Apapun yang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan sudah lebih tahu tentang apa yang kita lakukan. Sama halnya ketika Yesus Kristus mengkoreksi tentang apa yang berada di dalam hati Yohanes ketika ia mempertanyakan 3 kali kepada Yohanes. Demikian pula kelak sebenarnya Allah telah mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lampau. Terlebih, saudaraku yang terkasih, apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan atau tidak? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat teks kita pada hari ini, sebenarnya yang ingin diarahkan kepada kita adalah jika kita langsung datang kepada Tuhan dengan keberadaan kita pada saat ini, kita akan binasa dan hangus. Kita melihat di dalam perjanjian lama dan juga ke dalam perjanjian baru, ada sebuah kondisi di mana mereka benar-benar dipersiapkan. Tetapi meskipun mereka telah dipersiapkan sedemikian rupa, tetapi tetap saja banyak di antara mereka yang gagal. Jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka telah melewati Laut Teberau, mereka menerima hukum Taurat, tetapi di manakah mereka generasi pertama itu? Pada akhirnya mereka binasa. Kemudian di perjanjian baru, untuk mempersiapkan diri menyambut tentang Dia yang datang itu, kemudian Yohanes Pembaptis menyerukan supaya setiap orang berdosa membaptiskan dirinya. Dan kemudian baptisan dalam hal itu adalah untuk mempersiapkan jalan, karena Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan jalan. Dan ketika saudara telah menerima baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tentu itu juga adalah bagian dari mempersiapkan diri saudara. Kita telah menunjukkan bahwa kita membutuhkan pertolongan itu, dan kita membutuhkan keselamatan, dan kita tidak mampu menciptakannya. Di sanalah sebenarnya iman kita bekerja, bahwa kita berada di dalam awal dan akhir, dan di sanalah iman itu bekerja. Kita beriman kepada Yesus Kristus dan Dialah yang berada di depan kita. Jangan saudara yang berada di depan.
Seandainya ini adalah api dan saudara berada di depan, saudara akan terbakar. Tetapi jika saudara berada di belakang dari yang melindungi saudara, saudara akan lebih aman. Siapakah yang berada di depan kita? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Jika saya langsung menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus, maka saya pasti akan terbakar. Sebab Allah itu adalah api yang menghanguskan. Apakah Allah itu berkompromi dengan kejahatan manusia? Sedikit pun Tuhan tidak mau berkompromi dengan itu. Setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, yang dalam anggapan manusia itu adalah kecil, seluruh itu tercatat. Mungkin saudara suka untuk membuat sebuah jurnal, atau mungkin saudara suka membuat sebuah pelaporan keuangan. Hal-hal yang kecil juga saudara akan tuliskan di sana, sehingga saudara mendapatkan hasil yang objektif. Tuhan juga ternyata menuliskan itu semua, dan kita tidak bisa berdalih dari apa yang telah kita kerjakan. Apakah yang kita boleh lakukan di dalam kefrustrasian itu? Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ini ditegaskanlah bahwa hari-hari kami sampai 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kemudian dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengapa harus memiliki hati yang bijaksana dengan cara menghitung hari-hari? Karena hanya orang yang bijaksana lah yang mengetahui bahwa dia akan segera selesai. Saudaraku, hikmat Tuhanlah yang membukakan itu kepada kita. Dan karena kita telah berada di dalam firman yang hidup itu, itulah mengapa saudara memiliki pengharapan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menegaskan tentang keberadaan kami. Jika kami datang dengan keberadaan kami akan binasa. Tetapi Engkau telah menunjukkan kepada kami penolong yang sejati. Dan itulah yang menjadi imam besar kami. Darahnya telah tercurah. Dan dialah ya Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami diperkenankan hadir di hadapan Tuhan. Ampunkan Tuhan dosa dan kekurangan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.